Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yunita Dulestari bersama Tias Rahayu. Yeay. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang tips and trick lolos SBMPTN tahun 2021. Jadi kakakku ini dia itu tahun masuknya tahun 2016. Jadi kali ini kita akan bahas tips and triknya. Kan kemarin aku udah bahas punyaku yang senam PTN. Nah dia itu SBMPTN. Kita tuh saling melengkapi, oke? Jadi tunggu pembahasan selanjutnya. Oke, kali ini kita mau perkenalan dulu sama narasumber kita dari orang jauh. Kita kenalan dulu, oke? Silakan perkenalkan diri. Oke teman-teman, subscribernya Yunita Dulestari, perkenalkan, aku Tias Rahayu, mahasiswa profesi nurse angkatan 2020. Kalau profesinya 2020, tapi kalau SBM-nya tahun 2016. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dia. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku juga yang Tias Rahayu nggak apa-apa, yang Ratu Tutorial juga sangat boleh. Nah, jadi aku di sini mau sharing ke kalian apa nih? Tentang tips and tricks lolos SBMPTN. Oh ya. Nah, di SBMPTN itu tahun 2016 aku benar-benar kayak bingung mau nentuin jurusannya apa. Mungkin dulu ada itu nggak ya, aku lupa. Kayak ada pertimbangan ya dulu. Pertimbangan apa? Oke, jadi itu tadi membahas tentang beberapa pertimbangan. Jadi dia tuh kan dulu dia pengen ke kedinasannya itu apa? Apa ya, lupa, SMKG. Dan SMKG itu kayak tentang BMKG gitu loh, klimatologi kayak gitu kan. Nah, dia itu emang bener-bener dulu dia tuh ikutan les kayak gitu lumayan lama, bener dia itu ngambis guys. Dia bener-bener ngambis. Dia tuh dulunya nggak pengen itu apa kayak ke perguruan tinggi gitu, nggak mau. Dia tuh ngambis banget ke kedinasannya. Keren banget nggak sih? Dia nyampe les berapa bulan? Satu bulan lebih, kayaknya 1 bulan lebih gitu ya guys. Jadi benar-benar kayak aku udah termotivasi gitu biar bisa lolos di kedinasan, tapi Allah malah berkata lain. Jadi akhirnya dia lolos di keperawatan Undip FK guys. Anak FK apa ya, itu fakultas yang benar-benar aku pengenin dari dulu, tapi nggak kecapai, nggak apa-apa, alhamdulillah. Udah ada di Undip. Kan kita tuh sama, sekarang tuh sama walaupun beda tahun. Dia udah profesi, aku baru maba. Yang kita tuh sama-sama semester 1 gitu kan. Ini udah masuk, alhamdulillah aku udah masuk semester 2. Nah, jadi kalau tips dan triknya ya dulu dari awal ya, SNMPTN kan aku emang gagal. Jadi di SNMPTN aku minatnya itu tekniknya itu informatika. Teknik guys, tapi gak jadi. Ya, pokoknya tekniknya itu teknik informatika di UB, tapi aku nggak lolos. Terus pilihan yang kedua teknik. Ya pokoknya siapa tuh di UB? Ya teknik informatika gitu ya. Aku pilihnya tuh UGM. Jadi kayak comblang banget gitu loh, UB terus UGM itu salah gitu loh, salah penempatan. Jadi ya udahlah ya udah. Harusnya kan kebalik gitu, tapi ya udahlah. Pas itu aku karena pengennya di UB tapi gagal, terus akhirnya aku pilih nerusin dulu buat yang kedinasan. Aku les kedinasan itu 1 bulan di Jogja. Itu namanya apa ya, aku lupa. Pokoknya cari aja di Jogja les-lesan kedinasan PTN itu banyak banget. Tergantung kualitas sama kemampuan dari kita. Kita misal benar niat ya, apa enggak sih sebenarnya. jadi jangan cuma melihat harga ini misal harganya 5 juta gitu kan. Menentukan apa enggaknya itu tergantung diri kalian sendiri. Jadi tergantung dari kitanya gitu, nggak tergantung dari les-lesan gitu. Kalau misal kita mudeng pas di les ya itu udah tambahan, tapi mayoritas bagian besar itu dari diri kita sendiri, kemampuannya itu seberapa, dari apa yang diujikan itu kita paham atau enggak kayak gitu. Nah terus karena aku udah gagal di kedinasan, akhirnya tuh aku benar-benar nggak les lagi. Aku cuma fokus buat belajar sendiri SBMPTN. Aku belajar SBM itu cuma 1 bulan guys, bayangkan. Tapi tuh dia rasanya kayak frustasi. Dulu aku tuh kan dia tuh dulu pas waktu SMA ya. Jadi tuh dia kan SMA, aku SMP. Nah aku SMP tuh kayak dia tuh kayak setiap hari tuh di kamar terus. Tiap hari tuh megangin buku. Aku aja dibilang sama ibuku, "Dia kamu tuh kayak mbak belajar kayak gitu lah, kamu cuma main-main toh." Lah aku mau belajar apa kayak gitu kan. Kan anak SMP kan masih suka main gitu kan. Nah dia tuh tiap hari di kamar terus murung terus, apalagi dia kan itu udah nggak lolos kedinasan ya. Rasanya itu kayak aku liatnya ya ampun gak ada semangat hidup. Yang bener-bener sumpah aku tuh dulu dulu tuh pas ngeliat dia kayak ih kok stres banget perasaan kayak kalian gitu. tuh ngerasain gak sih teman-teman kalian, maksudnya kan
aku bukan sombong gitu kan ya, dari SD sampai SMA itu aku insya Allah ya masuk 10 besar terus gitu di kelas. Tapi buat teman-temanku yang peringkatnya di bawah aku itu malah udah lolos gitu, sedangkan aku yang ya agak di atas kok malah belum lolos gitu. Bayangin gimana sih perasaannya, masih sakit kan, sakitnya itu sakit gitu. Kayak ditinggalin pacar. Ya pokoknya sakit banget gitu. Ya gimana ibaratnya misal dia itu peringkat 10, aku peringkat 8 gitu. Aku malah nggak lolos tapi dia lolos itu ya. Jadi kan tergantung rezeki juga kan sama usaha kita, nggak semuanya itu apa ya dari pure nilai itu enggak, tapi rezeki, doa juga, takdirnya juga gitu. Nah aku hampir tiap hari di kamar sampai ya benar kata dia, ibuku juga udah bilang stres banget ya ampun, tiap hari itu di kamar sampai buku-bukunya itu buat tidur. Ya ampun, aku tuh ngeliatnya apa sih ini buku berantakan, satu kamar penuh, kamar tuh isinya buku aja, dan tiap soal tuh dikerjain terus sama dia tiap hari. Lah aku ngapain dikerjain terus, emang bener-bener ada apa kayak kita bukan gitu. Kayak gimana ya tujuan aku ngerjain soal tiap hari karena buat ngelatih pola pikir aku, maunya memahami soal itu bisa atau enggak, terus memahami kasus. Biasanya kan kalau soal itu kan muter-muter gitu kan, tapi ini tuh cuma X ini sama dengan itu berapa, misal kayak gitu toh, tapi soalnya tuh muter-muter dulu, tapi tujuannya tuh di akhir gitu. Nah jadi aku itu belajar tiap hari, memahami soal tiap hari, ngerjain soal tiap hari itu biar aku paham alur soalnya sama alur pengerjaannya. Ibaratnya timnya, kalian tahu kan gimana itu gimana. Bayangkan ini ya anak bahasa sama anak IPA, bayangkan ini sama ini tuh jauh ya. Enggak sih, enggak, aku juga nggak tahu itu gimana pemikirannya. Abis itu, jadi tipsnya ya kalau aku belajar SBMPTN 1 bulan, yang pertama kita tuh harus punya tujuan buat SBMPTN itu apa gitu. Makanya pilihan yang pertama pilihan jurusan sih, kalian bakal jurusan apa, itu yang pertama. Apa yang pertama jurusan? Pilihan jurusan. Yang kedua pilihan sebelum menentukan pilihan jurusan, kalian itu harus menentukan akreditasinya, akreditasi jurusan itu apa. Habis itu kalian tentuin mau di mana gitu. Misal keperawatan Undip itu akreditasinya itu apa. Nah kalian tuh harus cari-cari dulu sebelum kalian daftar SBMPTN kayak gitu. Kalau misal udah daftar terus kan menjelang tes itu kan 1 bulan. Nah kalian maksimalkan buat tesnya itu pemahaman soal. Kalau misal kalian nggak les itu pemahaman soal, terus ngerjain soal tiap hari, latihan terus. Nah iya, intinya itu ngerjain dan latihan. Terus selain itu kalian juga harus cari informasi yang lebih. Misal kalau kan dulu itu ada aturannya ya, harus setiap matkul bukan apa ya, pelajaran apa sih kalau dulu kayak IPA, fisika ya pelajaran gitu. Namanya pas di tes SBM-nya loh, apa sih? Tiap materi ya tiap mata pelajaran. Udah lah pokoknya fisika, kimia, mata yang diuji gitu. Buat mata yang diuji kan bahasa Indonesia gitu-gitu, fisika, kimia, gitu-gitu. Kalian itu minimal kalau aku harus dikerjain 3-7 soal gitu. Kalau bahasa Inggris aku cuma ngerjain 1 karena itu udah benar-benar tak lewatin ya. Aku skip di awal, bahasa Inggris aku skip di awal. Aku langsung ngerjain yang fokus ke IPA itu. Terus yang kedua aku ngerjain bahasa Indonesia itu hampir full, hampir penuh. Kalau dulu kan nggak ada min ya, jadi bener atau salah ya udah yang penting kerjain aja gitu. Dulu bahasa Indonesia aku kerjain semua, terus bahasa Inggris aku kerjain satu ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku kerjain 1 guys, karena aku lemah juga di bahasa Inggris. Pokoknya itu tuh kasus ceritanya tuh panjang dan yang di intinya tuh cuma ini gitu di paragraf berapa gitu. Kadang susah kalau bahasa Inggris tuh, kalau bahasa Inggris itu biasanya ya kalau kata guruku ada yang tersirat ada yang jadi kita harus nyimpulin sendiri. Padahal kita tuh kadang nggak tahu artinya itu apa gitu kan. Teks sebanyak itu kita tuh nggak tahu artinya apa, terus intinya kosakatanya itu apa, banyak persamaan kata kan. Itu kosakata baru semua pasti. Kalau kayak gitu itu enggak, maksudnya paling 1-2 yang hampir sering kita jumpai, tapi banyak kan itu kosakata baru. Jadi benar-benar kita harus menguasai kosakata gitu, sering-sering belajar juga sih. Hafalan sih, bukan hafalan ya, kayak pemahaman. Oh ini kosakatanya ini, oh ini artinya ini kayak gitu. Harus latihan. Harus dilatih aja tiap hari, ya minimal tiap hari lah gitu. Terus buat ngerjain IPA, fisika, matematika dan gitu-gitu lah ya. Matematika aku hampir kerjain 13, biologi aku kerjain semua karena menurut aku ya aku nggak tahu sih itu benar atau enggak, tapi aku ya usah ya yang penting kerjain gitu. Fisika aku cuma kerjain 7. Tapi keren sih 7 lah, aku belum tentu 1 belum tentu bisa. Ya parah gitu loh dia, teman-temanku banyak banget tapi udahlah aku cuma 7. Terus kimia, fisika, matematika, matematika udah tadi 13. Tapi keren banget biologi hampir semua. Ya udah itu
Nah terus aku galau kan pas keluar karena menurutku aku waktunya itu kurang banget, terus aku akhirnya itu cabjib cuma jadi itu iya itu ya gitu kancing. Jadi kalau saran aku ya, misal kalian nggak tahu itu nggak usah dikerjain gitu, tapi ya nggak apa-apa sih dikerjain, kan itu nggak ada min, kecuali kalau ada min, nah itu aman-aman banget. Tapi kalau pas aku tuh dulu nggak ada min, jadi ya udah aku kerjain semua. Ekspresikan dirimu. Nah kalau misal capcip cupe aku itu kita harus yakin dulu, misal aku yakin jawaban B, terus kita lihat soalnya sekilas, nggak usah di dalam banget tapi sekilas aja, abis itu langsung dipilih, udah langsung tutup gitu, skip, jangan dibahas, jangan dibaca lagi, jangan dibahas lagi, ntar kalian galau gitu kayak aku. Pas aku keluar setelah soalnya udah selesai semua, aku cek semua, kalian jangan lupa ditebelin. Kalau dia kan aku masih pakai yang yang pakai pensil kayak gitu loh, yang muter-muter. Kan dulu zaman dulu banget guys. Ya 2016 saya maklum, dan aku tuh tesnya di Unsud. Rata-rata orang yang tes di Unsud itu tuh lolos, aku nggak tahu gimana. Ya bukan lolos di Unsud aja, tapi di univ-univ lain gitu loh. Misal kayak aku daftarnya soalnya kan terdekat kita tuh antara Jogja sama Purwokerto kan, nah dia ambilnya di Purwokerto. Ya udah terdekat, dan dia tuh dulu mau dianterin nggak mau. Iya. Dia tuh cuma dianterin di, kalau di Kebumen di terminal aja, dia tuh nggak mau dianterin sama bapakku, nyampe bilang orang mau dianterin nggak mau, terus dia bilangnya kayak gini, pengen berjuang sendiri. Iya, aku ingat banget. aku tuh paham banget deh, aku tuh kayak bener-bener tahu nyampe frustasinya dia, aku masih inget. Ya ampun, bener-bener ya ampun itu aku ini memorinya dia suara bener-bener ya ampun, keren banget sih dia. Tapi ya malu gitu loh kalau diinget-inget. Tapi bener sih, kalau kalian pengen berjuang kayak gitu ya jangan terlalu memanjakan, apa ya, dikit-dikit diantar tuh jangan. Karena kalau misalnya dikit-dikit diantar kayak kita tuh dan menyepelekan gitu, lah aku kan diantar ya ngapain kayak gitu loh. Tapi kalau misal kalian sendiri benar-benar kayak dilatih kita buat sosialisasi sama orang baru, terus gimana kita kayak adaptasi dengan lingkungan baru, terus gimana kita buat bisa kayak ngomong gitu loh, ngomong sama orang baru, gercep juga sih. Kan kayak aku kan nggak tahu kan itu di sana nanti dijemput sama siapa, terus nginep di mana. Nah itu tuh kayak benar ngelatih komunikasi kita sama orang. Nah aku kan benar-benar ikut sama himpunan di Unsud. Nah aku nggak tahu dulu itu gimana, ya udah aku dijemput terus aku kenalan sama kakaknya. Terus pas itu kan malam-malam sebelum tes, besoknya tes, aku malam tuh nggak bisa tidur, cuma tidur 1-2 jam. Iyalah galau, gimana nggak galau gitu, galau. Terus aku juga bingung, aku mau nanti tuh mau belajar atau enggak gitu. Sedangkan aku kan sekamar bertiga sama teman-teman yang dari Kebumen tapi beda sekolah. Nah itu mereka 2 orang itu udah tidur semua, sedangkan aku tuh nggak bisa tidur cuma 1-2 jam. Terus aku kayak meratapi nasib aku bakal lolos atau enggak gitu. cerita cinta derita anak SBMPTN tuh merasakan banget ya. Susahnya cari. Emang sih bener, pas waktu itu aku juga kan nemenin teman-temanku kan pada mau tes SBM di Jogja, UTBK kan, kalau tahun kemarin tahun 2020 tuh UTBK. Jadi tuh mereka tuh ada yang udah tidur, terus ada yang masih galau, masih belajar hafalan. Mereka tuh muter video, tapi videonya tuh jalan sendiri, mereka tuh nggak tahu mikirin apa, kayak ngalamin. Aku tuh ngelihatnya kasihan gitu loh. Ya bukannya aku tuh mentang-mentang udah SNMPTN aku tuh diem sendiri di kamar, enggak, aku ngeliatin mereka ada yang masih dengerin video apa gitu. Jadi tuh mereka pas menjelang SBM bener-bener kayak galau banget, ya galau frustasi lah ya. Maksudnya kan kayak SBMPTN itu hampir, kalau kita yang daftarnya PDPC itu kan kayak apa ya, ujung tanduk gitu di akhir. Ya meskipun ada yang UM sama SIMA UI itu masih bisa PDPC, tapi kan kayak peluang buat masuknya susah. Terus juga keterima aku kan juga kecil. Jangan kalau SBMPTN itu kita masih bisa milih univnya, peluangnya juga besar. Terus kalau misal kita bisa lolos SBMPTN jalur PDPC kan insya Allah kayak meringankan beban kedua orang tua juga. Nah aku galaunya di situ, pas itu tuh kayak udah dibilangin kalau kamu nggak lolos SBMPTN udah nggak usah sekolah, nggak usah kuliah. Itu tuh kayak sakit banget gitu loh, kayak udah kalau aku nggak lolos berarti aku udah, ya udah aku nggak bakal lanjut kuliah gitu. Aku udah nangis tengah malam nggak bisa tidur. Terus aku kayak ya udah ngulang materi yang udah aku kerjain di rumah, terus aku ulang di sana. Cuma baca-baca sih guys, aku nggak ngerjain soal, tapi lebih ke baca-baca gimana strategi ngerjainnya gitu-gitu, per soal kimia, fisika tuh gimana, matematika gimana. Nah aku kuasai itu, jadi pas aku ngerjain hari H lebih paham kayak gitu. Tapi ya habis itu aku langsung galau. Tapi keren banget sih perjuangannya dia tuh juga kan dibilangin kan, dia kalau nggak kalau nggak lolos itu SBM dia nggak
bukan Bu ya, soalnya dia anak pertama lah, anak keduanya aku dan masih ada anak ketiga kan, jadi emang bener-bener ya kan itu bidik misi lumayan kan. Nah dia alhamdulillah dapet dan aku tuh nggak dapet. Nah, aku tuh sekarang ya emang kayak bener-bener, apalagi kan di Undip ya, tahu sendiri Undip itu kan ya kampus favorit juga kan di Jawa Tengah. Itu jadi ya mehong-mehong gimana gitu kan. Sekarang tuh kayak emang ya sekarang bener-bener merasakan dia profesi selalu praktek dan aku tuh masih maba, masih panjang banget kan, apalagi UKT ku tuh gak sedikit dan masih punya adik. Itu rasanya kayak ih galau banget gak sih, tapi ya mau gimana lagi, dijalani aja. Semoga rezeki kita selalu melimpah, dimudahkan, amin. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang tips and tricks lolos SBMPTN. Jadi itu yang pertama, apa aja tadi, kita tuh harus itu loh kayak milih akreditasi jurusan yang mau diambil. Jadi kita harus benar-benar milih akreditasinya itu harus bagus, jangan yang asal-asalan gitu kan. Misal kan kita nggak tahu ya, misal aku milih ilmu pemerintahan di Undip. Nah ilmu pemerintahan di Undip itu kan akreditasinya dia udah A, jadi kalian juga harus, itu penting sih, benar-benar penting. Jangan cuma kayak kalian tuh pengen di Undip, kalian jangan cuma namanya aja Undip, tapi kalian akreditasinya nanti ambil prodinya itu akreditasi itu bawah, itu usahain jangan. Harusnya itu akreditasi yang A, jadi itu nanti buat kerja peluangnya tuh lebih bagus. Kemudian tadi yang kedua apa? Rajin ngerjain soal. Iya, rajin sama ngerjain pemahaman soal. sendiri aja gitu. Nggak perlu les kok kalau SBMPTN gitu ya. Aku nggak les pas itu ya. Asalkan habis. Bener-bener dia tuh bener-bener ngabis banget ya ampun, demi apapun lah. Dia tuh bener-bener rajin. Dan terus dia itu kayak apa ya? Intinya doa sama ikhtiar itu dipolin. Kan kalian udah usaha tuh. Dia kan udah sering-sering kayak ngabis itu kan. Kalian juga harus doa ikhtiar kan juga. Terus jangan lupa minta doa restu sama orang tua. Tanyain juga orang tua tuh pengennya jurusan apa gitu. Kalau misal cuma kehendak kita kayak aku yang teknik itu kan orang tua nggak merestuin. Nah itu kayak mempersulit jalanku juga pas itu. Nah tipsnya kayak gitu. Yang pertama ya harus pilih prodinya sama univnya itu yang akreditasinya itu bagus. Terus yang kedua kalian itu harus sering dan komitmen gitu. Tiap hari itu ada progres buat belajar SBMPTN. Saya di jadwal, dijadwalin randonnya apa aja, tiap harinya, tiap minggunya gitu. Jadi kalian udah teratur plan jelas gitu. Terus yang ketiga apa ya? Jadi minta doa. Selain usaha yang maksimal, kalian juga harus doa dari sendiri dan minta doa sama orang tua. Nah yang ketiga, selanjutnya pokoknya kalian itu sering, kan udah tes selesai, udah kalian tinggal pasrahin. Nanti hasilnya gimana pun kalian ikhlas, sama yang penting didoain hasil kita semoga yang terbaik. Amin. Karena peluang itu pasti ada, selalu ada. Oke, cukup sekian dari kami Ya. Semoga ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat adik-adik 2021. Semangat. Yeay, ditunggu di Undip ya. ya. Dan SBMPTN. Ditunggu di See you Undip. Bye bye.